Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi basyaral muhajirina fi sabilih bil jannatil lati fiha na'imun muqim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu bid-dinil qawim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin afdalas salati wa taslim wa ala alihi wa sahbihi alladina ihtadaw ila siratim mustaqim. Amma ba'd, faya ayyuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, melalui mimbar khutbah ini saya berwasiat kepada diri saya khususnya dan kepada hadirin sekalian umumnya, marilah kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Karena dengan modal iman dan takwa yang sesungguhnya kita akan mendapatkan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka kita menghadapi bulan Muharram, tak ada ungkapan yang patut kita ekspresikan selain ungkapan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan lebih meningkatkan ibadah dan amal soleh. Dengan datangnya tahun baru Hijriah ini berarti usia kita bertambah dan sekaligus sisa hidup kita semakin berkurang dan semakin mendekati titik kematian. Menyongsong datanya tahun baru Hijriah ini, marilah kita melakukan evaluasi dan introspeksi diri. Seberapa jauh ketaatan yang telah kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah kebaikan dan amal soleh yang telah kita lakukan selama ini lebih banyak daripada keburukan dan kemaksiatan? Atau masih sebanding antara keduanya, atau bahkan lebih sedikit? Setelah kita melakukan evaluasi dan introspeksi secara cermat dan teliti mengenai amal perbuatan kita selama ini, maka kita menjadi tahu apakah kita tergolong orang yang beruntung atau merugi, atau bahkan termasuk golongan orang yang celaka. Maka dengan datangnya tahun baru Hijriah ini kita jadikan sebagai momentum untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tekan sekecil mungkin kemaksiatan dan kemungkaran, atau bahkan kita tinggalkan sama sekali, agar tahun yang akan kita lalui lebih banyak dari yang kita lalui lebih baik dari yang kemarin, sehingga kita menjadi orang yang beruntung, bukan malah sebaliknya. Dan terhadap dosa-dosa yang telah kita lakukan, marilah kita senantiasa memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita usahakan untuk menggantinya dengan kebaikan dan amal soleh. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, dalam kesempatan yang baik ini kiranya menjadi satu yang penting untuk menengok ke belakang, mengenang kembali sejarah perjuangan Nabi Muhammad SAW untuk memperkuat keimanan dan ketakwaan kita, serta semangat berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam menyampaikan misi kerasulan dan dakwah Islamiyah, Rasulullah SAW dan para sahabat banyak mengalami rintangan dan ancaman. Kaum kafir Quraisy sengaja merintangi dakwah Rasulullah dengan berbagai macam cara.
Mereka menghina, mencaci, menyiksa para sahabat, bahkan sampai mengancam akan membunuh Rasulullah. Semua itu dilancarkan untuk menghalangi dan menghentikan dakwah Rasulullah SAW, dan agar mereka yang telah memeluk agama Islam kembali kepada ajaran nenek moyang mereka dalam bentuk menyembah berhala. Namun demikian, dengan berbagai rintangan, bujuk rayu, sampai ancaman yang dilancarkan terhadap Rasulullah SAW dan para sahabatnya, tidak mempengaruhi semangat mereka dalam memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikit pun tidak mengendorkan semangat dan menggoyahkan iman mereka. Semakin banyak rintangan yang dilancarkan, justru semakin kuat dan bertambah banyak pengikut ajaran agama Allah, ajaran agama Islam yang didakwahkan oleh Rasulullah SAW beserta para sahabat beliau. Semakin hari tidak semakin surut upaya kaum kafir Quraisy untuk menghalangi dan merintangi serta menyakiti perjuangan Nabi Muhammad SAW, apalagi mereka menyaksikan bahwa pengikut Rasulullah semakin banyak saja. Berbagai upaya dan serangkaian strategi jahat untuk menghabisi Nabi dan pengikutnya semakin dahsyat dan mengkhawatirkan. Mereka telah sepakat membuat konspirasi untuk menangkap dan membunuh Nabi Muhammad SAW. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam situasi yang amat genting dan kritis ini, Rasulullah mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar berhijrah ke Madinah secara massal. Hijrah pada waktu itu bukan lagi merupakan suatu pilihan atau sukarela, tetapi merupakan perintah yang harus dipatuhi. Lalu berhijrahlah Rasulullah SAW bersama Abu Bakar radhiyallahu an dan para sahabat-sahabatnya menuju kota Yatsrib yang akhirnya dikenal dengan nama Madinah, atau lengkapnya Madinatul Rasul. Dalam perjalanan hijrah ke Madinah itu, ketika beliau tiba di Kuba, langkah yang pertama kali beliau lakukan adalah membangun masjid di sana, yang kemudian dikenal dengan Masjid Kuba, masjid yang pertama kali didirikan. Setelah beliau sampai di Madinah, langkah awal beliau juga membangun masjid di sana, yang dikenal dengan Masjid Nabawi, sebagai tempat peribadatan dan sentral perjuangan umat Islam. Beliau mempersaudarakan antara sahabat-sahabat yang berhijrah dari Mekah dan Madinah, yang disebut dengan sahabat muhajirin, dengan sahabat-sahabat yang mau menerima dan menampung mereka di Madinah, yang disebut dengan sahabat Ansor. Sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah sekilas gambaran singkat tentang sejarah peristiwa hijrah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Hijrah yang beliau tempuh bersama para sahabatnya ke Madinah itu bukan berarti beliau mengalami kekalahan dan tersingkir bersama sahabatnya, tetapi peristiwa hijrah itu merupakan bagian dari strategi Rasulullah untuk berdakwah, menyebarkan Islam, dan membangun umat dalam skala yang lebih luas. Itulah antara lain pelajaran yang amat berharga yang dapat kita ambil dari peristiwa hijrah. Maka merupakan pilihan yang tepat dan penetapan yang pas titik tolak dimulainya tahun baru atau kalender umat Islam dari peristiwa hijrah ini. Pilihan dan penetapan yang ditetapkan oleh Khalifah kedua, itu Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an, atas usulan sahabat Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Pilihan itu sangat tepat karena peristiwa hijrah itu menggambarkan perjuangan yang gigih, pantang menyerah. Selain itu, peristiwa hijrah seolah-olah merupakan garis pemisah antara kebatilan dan kebenaran. Juga peristiwa itu diibaratkan sebagai jembatan yang menjembatani antara dua periode perjuangan, itu periode Mekah dan periode Madinah. Dengan demikian,
hijrah merupakan keharusan dan kelanjutan perjuangan, bukan lari atau meninggalkan gelanggang perjuangan. Dan kenyataannya memang demikian. Peristiwa hijrah memberikan harapan dan keberhasilan atau kemenangan perjuangan. Oleh karena itu, tidak berlebihan kalau dikatakan bahwa hijrah merupakan tonggak perjuangan atau pajar kemenangan yang menentukan kemenangan berikutnya dari perjuangan Rasulullah SAW dan sebagai titik awal dari kebangkitan dunia Islam. Pantaslah jikalau kelak di akhirat sahabat Muhajirin dan Ansor mendapat jaminan surga dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansor walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an wa addalahum jannatin tajri tahtahal anhar khalidina fiha abada dalikal fawzul azim. Orang-orang yang terdahulu yang pertama-tama masuk Islam di antara orang-orang Muhajir dan Ansor dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah, dan Allah menyediakan bagi mereka surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar. Quran surat At-Taubah ayat 100. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Falladina hajaru wa ukhriju min diyarihim wa udu fi sabili wa qatilu wa qutilu la ukaffiranna anhum sayiatihim wa la udkhilannahum jannatin tajri min tahtihal anhar thawaban min indillah wallahu indahu husnul thawab." Maka orang-orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalan-jalanku, yang berperang dan yang dibunuh, pastilah akan aku hapuskan kesalahan-kesalahan mereka, dan pastilah aku memasukkan mereka ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya, di bawahnya, sebagai pahala si Allah Subhanahu wa taala, dan Allah pada sisinya pahala yang baik. Quran surat Ali Imran ayat 195. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah khutbah yang saya sampaikan dalam kesempatan yang mulia ini. Mudah-mudahan kita dapat meneladani dan mengambil pelajaran yang berharga dari peristiwa hijrah itu, sehingga keimanan kita semakin kuat dan semangat perjuangan kita di jalan Allah tak mudah luntur dan putus demi syiar Islam. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqaulihi yahtadil muhtadun wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.